Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Manajemen B UI6. Pada video sebelumnya, kelompok 3 telah menjelaskan tentang materi keseimbangan ekonomi dua sektor. Pada kali ini, kami kelompok 4 akan membahas tentang materi keseimbangan ekonomi tiga sektor. Namun sebelum itu, ada baiknya kalian menekan like dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang materi pada kali ini, ada baiknya kita mengetahui definisi dari perekonomian tiga sektor. Yang dimaksud dengan perekonomian tiga sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan juga pemerintah. Dapat kita lihat di samping saya ini, terdapat tabel aliran pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya, ada pun syarat-syarat keseimbangan. Yang pertama yaitu penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, atau Y sama dengan AE, atau bisa juga Y sama dengan C tambah I tambah G, di mana C merupakan konsumsi, I merupakan investasi, dan G merupakan pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu berdasarkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga berlaku kesamaan berikut, yaitu Y sama dengan C tambah S tambah T, di mana C merupakan konsumsi, S merupakan tabungan, dan T merupakan pajak. Yang ketiga, keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut, yaitu C tambah I tambah G sama dengan C tambah S tambah T, atau bisa juga langsung I tambah G sama dengan S tambah T, di mana I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, S merupakan tabungan, dan juga T merupakan pajak. Yang keempat, dalam perekonomian tiga sektor, I dan G merupakan suntikan ke dalam aliran sirkulasi, dan S dan T merupakan bocoran, sehingga keseimbangan ekonomi tiga sektor juga berlaku keadaan suntikan sama dengan bocoran. Adapun jenis-jenis pajak, yang pertama itu pajak langsung, merupakan pajak yang dipungut atau dikenakan terhadap seseorang wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Yang kedua merupakan pajak tak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan pada pihak lain, contohnya pajak impor dan pajak penjualan. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif, yaitu pajak yang nilainya tidak bergantung pada besar kecilnya pendapatan. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu presentasi pungutan pajak tetap terhadap nilai pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif, yaitu presentasi pungutan pajak bertambah tinggi seiring meningkatnya pendapatan seseorang. Tujuannya mendapatkan hasil pajak yang lebih banyak dan lebih meratakan pendapatan. Kemudian selanjutnya, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Dalam perekonomian tiga sektor, terdapat disposable telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Perhubungan di antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu YD sama dengan Y kurang T, sehingga secara umum dapat dirumuskan pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebesar pungutan pajak tersebut. Penurunan pajak, yang kedua, penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang dari berbagai tingkat pendapatan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya sendiri akan membawa pengaruh pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Langsung saja ke contoh soalnya, misalkan C sama dengan 90 ditambah 0,75 Y. Pada pendapatan nasional adalah 0, konsumsi rumah tangga adalah 90 triliun, misalkan pendapatan nasional selalu mengalami kenaikan 240 triliun. Keadaan sebelum pajaknya adalah T sama dengan 0, jadi akan langsung menghasilkan rumus Y sama dengan YD.
maka C-nya 90 ditambah 0,75Y atau 90 ditambah 0,75YD. Langsung dimasukkan ke dalam persamaan X, maka YD sama dikurang 90 ditambah 0,75Y akan menghasilkan min 90 ditambah 0,25YD atau min 90 ditambah 0,25Y. Sedangkan keadaan sesudah pajaknya, T sama dengan 40 triliun, YD sama dengan Y dikurang T, C sama dengan 90 ditambah 0,75Y, langsung dimasukkan ke dalam persamaan S sama dengan YD dikurang C, S sama dengan Y dikurang 40 dikurang 60 ditambah 0,5Y, maka menghasilkan min 100 ditambah 0,25Y. Selanjutnya adalah tabel dari pengaruh pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga, di mana angka-angka tersebut dihasilkan dari rumus yang sudah kita cari sebelumnya, di mana kolom pertama adalah Y pendapatan nasional, kolom kedua adalah T pajak, kolom ketiga adalah pendapatan disposable YD, kolom keempat adalah C konsumsi rumah tangga, dan kolom kelima adalah S atau tabungan rumah tangga. Selanjutnya adalah grafik tentang pengaruh pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga, di mana grafik itu dibuat berdasarkan tabel sebelumnya. Selanjutnya, pengaruh pajak produksi terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Sama seperti contoh soal yang tadi, yang hanya berbeda yaitu keadaan sesudah pajaknya T sama dengan 20% dari Y atau Y sama dengan 0,2Y. Seperti contoh sebelumnya, X-nya didapat min 90 ditambah 0,5YD atau S sama dengan min 90 ditambah 0,25Y. Maka kita langsung berpindah ke keadaan sebelum sesudah pajaknya, YD sama dengan Y dikurang 0,2Y, maka dapat menghasilkan 0,8Y. Langsung dimasukkan ke dalam persamaan S sama dengan YD dikurang C, S sama dengan 0,8Y dikurang 90 ditambah 0,6Y, maka menghasilkan min 90 ditambah 0,2Y. Selanjutnya adalah tabel pengaruh pajak proporsi terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Pada tabel bagian atas menunjukkan keadaan sebelum pajaknya T sama dengan 0. Tabel pada bagian bawah menunjukkan keadaan sesudah pajaknya T sama dengan 20% dari Y atau T sama dengan 0,2Y, di mana angka-angka tersebut dihasilkan dari rumus yang sudah dicari sebelumnya. Selanjutnya adalah grafik pengaruh pajak produksi terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Dapat dilihat grafik ini sangat berbeda dengan pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga, di mana pada grafik ini dimulai dari angka yang sama, yaitu sebelum pajaknya dimulai dari angka 90, begitupun setelah pajaknya dimulai dari min 90. Selanjutnya membahas tentang pengeluaran pemerintah. Ada 3 penentu pengeluaran pemerintah. Yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima. Artinya, makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, maka makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Untuk memenuhi tujuan-tujuan ekonomi, pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari pajak, yaitu untuk mengembangkan pendidikan, membangun infrastruktur, serta jalan-jalan dan pelabuhan. Yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Ini juga hal penting dalam menyusun anggaran belanja. Karena ancaman kestabilan dari luar dapat menimbulkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran pemerintah, karena pemerintah membelanjakan uang jauh lebih besar daripada pendapatan pajak untuk memenuhi kebutuhan operasi militer. Yang ketiga adalah fungsi pengeluaran pemerintah. Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah harus banyak melakukan program-program pembangunan, maka pengeluaran pemerintah perlu ditambah. Sebaliknya, pada waktu inflasi,
dan tingkat kemakmuran tinggi, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam pembelanjaannya. Harus dijaga agar pengeluaran pemerintah tidak memperburuk keadaan inflasi yang berlaku. Pengeluaran pemerintah adalah seperti yang ditunjukkan oleh fungsi J pada periode berikut, misalkan pengangguran sangat buruk dan untuk mengatasinya pemerintah melakukan ke atas. Sebaliknya, apabila ekonomi menghadapi masalah inflasi, pemerintah berusaha menurunkan pengeluarannya dan perubahan ini digambarkan berpindahnya fungsi G ke bawah menjadi G1. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan ekonomi dalam 3 sektor. Keseimbangan ekonomi dalam 3 sektor ini terbagi-bagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama ada yang namanya ekspansi, yang kedua ada yang namanya seimbang, dan yang ketiga ada yang namanya kontraksi. Materi selanjutnya keseimbangan secara aljabar. Nah, keseimbangan secara aljabar ini terbagi menjadi 2, ada yang dimaksud dengan pendekatan penawaran agregat atau permintaan agregat. Untuk mencapai keseimbangan dibutuhkan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Sedangkan rumus untuk mencari pendekatan suntikan bocoran menggunakan rumus I ditambah G sama dengan S ditambah T, yang sama-sama menghasilkan hasil apabila dimasukkan nilai dalam kolom di samping dimasukkan menjadi Y sama dengan 960. Materi selanjutnya yaitu multiplier dalam perekonomian. Nah, tujuan multiplier ini yaitu untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke tingkat keseimbangan dan terutama ke tingkat pendapatan nasional. Sedangkan nilai multiplier ini menggambarkan perbandingan di antara jumlah penambah atau pengurang dalam pendapatan nasional dengan jumlah bertambah atau pengurangan agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Adapun rumus mencari multiplier dapat dilihat di samping saya ini. Rumusnya itu yakni delta Y sama dengan 1/1 dikurang B dikali delta I, atau delta Y sama dengan 1/MPS dikali delta I. Itu rumus untuk mencari pajak tetap. Sedangkan rumus untuk mencari pajak proporsional yaitu delta Y sama dengan 1/1 dikurang B ditambah BT dikali delta I. Nah, di samping saya ini dapat kita lihat terdapat 2 kolom. Kolom pertama itu tentang sistem pajak tetap dan kolom kedua yaitu sistem pajak proporsional. Materi selanjutnya yaitu masalah-masalah makroekonomi. Masalah-masalah makroekonomi ini terbagi-bagi. Masalah pertama yaitu masalah tentang pengangguran. Masalah pengangguran ini muncul karena pengeluaran agregat atau AE berada di bawah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi full employment, yang menyebabkan pendapatan nasional atau Y nilainya berada di bawah pendapatan nasional potensial atau YF. Pengangguran ini dapat menyebabkan jurang deflasi atau kesenjangan deflasi. Maksudnya di sini kesenjangan deflasi adalah jumlah kekurangan perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai konsumsi full employment. Yang kedua, masalah inflasi. Masalah inflasi ini terbagi-bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, pengeluaran agregat yang terjadi melebihi kemampuan dari perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Yang kedua, ada yang namanya masalah inflasi. Nah, masalah inflasi ini terbagi-bagi menjadi 3 bagian. Poin pertama, pengeluaran agregat yang terjadi melebihi kemampuan dari perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Masalah yang kedua, kondisi Y lebih besar daripada YF, terjadi apabila harga-harga telah mengalami kenaikan
yang menyebabkan sejumlah barang tertentu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada sebelum terjadi kenaikan harga berlaku. Poin yang ketiga, jurang kesenjangan inflasi. Nah, jurang kesenjangan inflasi ini terjadi sebagai bentuk kelebihan dalam pengeluaran agregat di atas. Nah, pengeluaran agregat di atas, pengeluaran agregat pada konsumsi full employment ini dapat menimbulkan kekurangan barang dan kenaikan harga. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pendapatan pemerintah. Nah, tujuan diadakannya kebijakan fiskal ini ada 6. Tujuan yang pertama, untuk mencapai stabilitas perekonomian. Yang kedua, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memperluas dan menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. Yang kelima, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan. Dan yang keenam, mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.